Oke, halo. Perkenalkan nama saya Iwan Agus Dharma Putra dengan NIM 250551047. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang sudah saya buat sebelumnya, yakni tentang aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Namun di sini saya juga membuat aplikasi dalam bentuk websitenya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, jadi saya singkat-singkat saja. Karena sebelum-sebelumnya sudah membuat video yang cukup panjang, jadi kita ringkas-ringkas saja. Kita poin-poinnya aja. Oke, jadi saya akan jelasin poin-poinnya aja. Oke, yang pertama di sini ada saya memberikan library ini, library yang mungkin dibutuhkan atau pasti dibutuhkan. Oke, kemudian seperti biasa using namespace std. Dan di sini saya membuat sebuah function yang dimana function ini akan kita gunakan untuk klik enter untuk lanjut. Jadi nanti programnya akan stop, kemudian dia harus klik enter baru bisa dilanjutkan seperti itu. Kemudian ini adalah function main-nya. Jadi yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu. Di sini ada user time dan pass time, ini untuk mengambil input dari user. Kemudian ada pilihan barang time maksimal, minimal, total, pilih hook, time, dan dihapus. Ini akan saya jelaskan lagi nanti. Kemudian ada double untuk menyimpan rata-rata, ada vektor untuk menyimpan barangnya nanti, harga-harganya. Kemudian kondisi ini untuk melakukan perulangan. Jadi ketika kondisinya sudah -1, maka perulangannya akan berhenti. Kemudian ada login dan nomor. Oke, langsung aja. Di sini kita masuk ke perulangannya. While ketika kondisinya tidak sama dengan -1. Ini akan melakukan perulangan di sini. Terus jika loginnya belum masuk, maka dia akan diminta untuk menginputkan username dan password. Dan akan dimasukkan ke passtime dan usertime. Ini temporary. Kemudian akan dicek apakah dia sudah sama dengan admin, user dan password, dan apakah dia belum login. Jadi kalau udah login, nggak perlu lagi masuk ini. Atau kalau di website itu biasanya disebut dengan session. Kemudian ketika sudah login dan sudah benar, dia akan membuat loginnya itu true, kemudian menampilkan login berhasil. Kemudian jika loginnya salah, maka akan menampilkan username atau password salah. Nah, kemudian ketika dia sudah login, akan menampilkan menu dari 1 sampai 7. Sebenarnya sampai 6 aja, tapi saya tambahkan lagi 1. Yakni ada tambah harga, kemudian ada tampilkan semua harga, tampilkan harga tertinggi, harga terendah, kemudian rata-rata, ubah harga, hapus harga, dan log out. Kemudian user diminta untuk memasukkan pilihannya 1 sampai 7 atau -1. Kemudian jika memilih 1, maka akan menampilkan menambahkan harga. Jadi user akan diminta untuk menginputkan harga, kemudian akan disimpan dalam variabel barang temp. Kemudian barang temp ini akan kita pushback atau tambahkan di indeks terakhir dari variabel barang. Kemudian ada enter seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian kita clear layarnya agar bersih. Kemudian jika user memilih 2, dia akan mengecek terlebih dahulu apakah barang ini kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan menampilkan data kosong. Namun jika tidak, dia akan menampilkan semua data barang. Nah, di sini variabel nomornya itu berfungsi. Jadi saat pengulangan, kita bikin for each yang dimana item s barang, barang s item, ya. Nah, jadi semua variabel barang satu persatu akan dimasukkan ke item, kemudian di print, dicetak. Nah, di sini fungsi nomornya itu adalah dia itu akan memberikan penomoran dari 1 sampai nomor barangnya itu habis. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menggunakan indeks itu kan dimulai dari 0. Jadi kita pakai nomor saja, karena nomor ini juga akan berfungsi nanti di pengubahan harga barang serta penghapusan harga barang. Seperti itu. Kemudian setelah dia selesai melakukan perulangan, nomornya itu kita kembalikan menjadi 1.
Kenapa? Karena kalau misal kita sudah melakukan perulangan dan barangnya itu ada 4, maka otomatis nomornya itu adalah 4. Nah, jika kita melakukan perulangan lagi atau kita menampilkan untuk yang kedua kalinya, otomatis nomornya itu akan bertambah lagi jadi 5, 6 dan seterusnya. Maka dari itu kita ubah variabel nomor menjadi 1. Kemudian enter dan clear. Kemudian jika menginputkan 3 itu adalah max element atau maksimal, nilai maksimal. Jadi di sini saya menggunakan max element dari library ini, algo. Jadi algoritma. Ini library-nya. Untuk parameternya yang pertama adalah barang.begins dan barang.end. Ini artinya ada nilai pertama dan nilai terakhir. Jadi dia akan mengambil range-nya. Range dari barang indeks 0 sampai indeks terakhirnya. Kemudian enter dan clear. Selanjutnya adalah yang min atau nilai harga terendah. Ini sama aja kayak yang max, cuman dia ini min aja. Jadi kalau max itu yang terbesar, min itu yang terkecil. Untuk library-nya juga sama, dia menggunakan library algorithm. Kemudian enter, kemudian CLS. Selanjutnya, case 5. Jika user mengetikkan 5, dia itu akan rata-ratakan. Jadi di sini saya ambil dulu totalnya. Total dari keseluruhan harga keseluruhan nilai yang ada di variabel barang. Saya menggunakan accumulate, yang dimana ini adalah salah satu function dari library numerik ya. Kemudian parameternya ada nilai awal, kemudian nilai akhir, dan apa bilangnya? Gini deh. Ada 3 parameter. Yang pertama parameter range awal, kemudian range akhir, dan ini nilai awalnya. Jadi semisal kita ada 2 data di barang, yang satu 1000, yang dua 2000. Otomatis itu akan dijumlahkan semua. 1000 dan 2000 totalnya 3000. Namun jika 0 ini kita ganti menjadi misalkan 1000, maka hasil totalnya adalah 4000, sorry. Jadi dari barang begin, indeks 1 itu 2000, kemudian indeks kedua atau indeks 1 itu 2000, kemudian ditambah dengan ini, nilai awalnya. Seperti itu. Kemudian kita rata-ratakan, total dibagi dengan barang.size atau size dari barangnya itu. Kemudian kita masuk ke case 6, yang dimana dia mengubah harga. Nah, jadi di sini ada user akan diminta, sebelum itu kita tampilkan dulu. Kita tampilkan untuk daftar itemnya. Kemudian kita minta user untuk menginput nomor berapa yang mau dirubah. Kemudian kita ubah variabel dengan indeks yang sudah ditentukan oleh user dengan min 1. Karena pilih ubah ini menggunakan nomor, jadi kayak ya nanti akan saya jelaskan saat runningnya. Jadi user diminta untuk memasukkan harga sementara atau harga terbaru. Kemudian harga terbaru itu dimasukkan ke barang dengan indeks yang sudah ditentukan. Terakhir itu ada case 7 atau ketika user menginputkan angka 7, itu dia akan menghapus. Jadi case-nya sama kayak yang nomor 6. Kalau nomor 6 itu ngubah, sedangkan nomor 7 itu hapus. Jadi langkah-langkahnya sama. Jadi user menginputkan nomor berapa yang mau dihapus, kemudian sistem akan menghapus sesuai dengan nomor yang sudah ditentukan. Seperti itu. Kemudian untuk functionnya saya menggunakan barang.erase, yang dimana ini adalah parameternya, yaitu barang.begin ditambah pilih hapus min 1. Jadi parameter yang perlu dimasukkan di barang.erase ini menggunakan function erase itu ada 2, yakni indikator awal atau pointer awal ditambah dengan
sebenarnya satu aja sih, lebih kita nyari lokasinya gitu. Satu parameter tapi kita nyari lokasinya. Jadi kita ambil parameter awalnya di paling awal, kemudian kita tambahkan nomor yang mau dihapus sama user dan -1. Kemudian selesai, dan yang terakhir ada -1. Ketika user ngetik -1 maka programnya akan berakhir, while-nya juga berakhir. Kemudian default ketika dia selain 1-7 dan -1 input tidak valid, seperti itu. Oke, langsung aja kita coba jalankan programnya. Ya, ini bekas yang tadi kita jalankan. Oke, ini dia manajemen data barang. Kita coba asal masukkan password salah, password atau username salah. Kita coba yang sekarang yang benar, maka akan menampilkan menunya. Kita coba tampilkan dulu 2, maka datanya kosong karena belum kita inputkan data sama sekali. Oke, kemudian kita coba tambahkan data 9.000 misalkan, 90.000, kemudian kita tambah lagi 5.000 misalkan, tambah lagi 2.000, tambah lagi 7.000. Oke, kita coba melihat lagi. Nah, di sini ada 3 data, 9.000, 5.000, dan 7.000. Oke, kita coba tampilkan harga tertinggi. Nomor 3. Nah, harga tertingginya adalah 90.000. Kemudian harga terendah 5.000 dan rata-rata itu 34.000. Oh ya, saya lupa jelaskan sedikit tadi, penting nggak penting sih, di bagian rata-rata ini saya menggunakan set precision untuk menampilkan 3 angka belakang koma ini, sesuai angka yang diinput di dalam kurung ini. Dan set precision ini dia menggunakan library Iomanic. Tidak terbuka. Oke, tidak apa, nge-lag dia. Jadi library-nya adalah Iomanic. Kemudian kita running lagi, coba terminal. Oke, ini dia. Kita coba cek lagi. Nah, ini masih seperti yang tadi. Kemudian kita ubah harganya 6. Nah, kita input nomor yang mau diubah. Misalkan kita mau ubah nomor 3. Kita input 3. Harga barunya misal 1.000. Nah, jadi ini adalah fungsi dari nomor yang dikurangi 1 tadi. Jadi ketika user menginputkan 3, maka yang kita ubah itu kan indeks 2. Jadi makanya dikurangi 1. Jadi gitu. Kemudian kita ubah jadi 1.000, data berhasil diubah, dan kita cek lagi. Maka yang nomor 3 udah berubah jadi 1.000, yang tadinya 7.000. Kemudian kita coba hapus harga. Hapus harga, kita coba hapus yang nomor 2. Dan kita cek lagi, selesai. Terakhir, logout. Kita tinggal ketik -1 dan logout. Selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ini, yang saya buat di website. Oke, sebelumnya saya tampilin dulu untuk kode programnya. Di sini, ini yang pertama, index, jadi ada 3 halaman. Untuk username password, ini saya pakai admin. Dan user bisa aja sih. Kalau user itu dia nampilin aja tanpa melihat, tanpa bisa mengedit. Sedangkan admin, dia punya kuasa penuh. Dan ini sudah saya hosting di tempat saya, nanti akan saya share linknya. Awalnya saya mau menghosting di website pribadi saya, namun di sana ada kendala, jadi saya hosting di website kelas saat SMK saya. Jadi kelas saya punya website dan saya numpang hostingnya di sana. Apa juga, itu hostingnya gratis dan yang mengelola websitenya juga saya. Oke, jadi awalnya di sini saya mau pakai Bootstrap native saja, tapi setelah dipikir-pikir enakan pakai Bootstrap. Maksudnya CSS native tanpa framework. Jadi saya pakai Bootstrap aja, pakai CDN. Oke. Jadi ini kurang lebih untuk kode programnya.
Oke, langsung kita masuk ke sini. Oke, jadi di sini karena saya sudah login, kita coba logout terlebih dahulu. Nah, kita coba pakai user dulu, akun user. Nah, maka di sini dia tidak bisa mengubah apapun. Mau nambahin nggak bisa, ubah juga nggak bisa. Cuma bisa lihat-lihat aja. Oke, kita logout lagi. Sekarang kita login pakai admin. Nah, ini dia tampilannya jika menggunakan admin. Semuanya bisa terlihat, baik itu tambah barang, edit, hapus, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini logikanya masih sama seperti di C++. Harga terendah, harga tertinggi, sampai di rata-rata harga. Oke, nah sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa ini 1, 2, 4, 3-nya hilang. Itu karena pada ID ini di database saya menggunakan auto increment. Jadi biar dia nambahnya dia otomatis, kemudian dia tidak akan berulang. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada 4, kalau sudah ada 3, dan kita hapus 3-nya, terus kita nambah data baru lagi, dia akan lanjut gitu ke 4. Begitu seterusnya. Jadi itu auto increment. Jadi nomor 3 sudah saya hapus sebelumnya. Kemudian di sini kita akan coba tambah barang namanya baju misalkan yang sempat saya hapus tadi. Jadi kita tambah dan dia akan masuk ke listnya dengan ID 7. Oke, sekarang kita coba ubah. Kita laptop, kita ubah menjadi 9 juta. Dan langsung berubah. Di sini juga langsung berubah. Kemudian kita coba hapus si baju dan hapus, selesai. Seperti itu. Kemudian untuk detail ini dia hanya memberitahu di mana sih harga terendah itu. Kalau harga terendah sekarang kan 50.000 yang dimiliki oleh mouse. Kemudian harga tertinggi 9 juta yang dimiliki oleh laptop. Seperti itu. Oke, misal kita coba tambahkan harga yang sama, yakni 50.000. Nama barangnya mungkin sendal dengan harga 50.000. Nah, ini kan sama. Mouse sama sendal itu sama-sama 50.000. Kita cepat cek di detail, maka di sini akan muncul dua barang karena harganya mereka sama 50.000 sebagai harga terendah. Oke, seperti itu. Kemudian di sini sudah ada pengaman. Ketika kita mencoba paksa masuk ke localhost lagi, dia akan langsung kelempar lagi ke dashboard. Seperti itu. Ini juga sama. Kalau dashboard tadi kan tempatnya di localhost tadi tanpa masuk ke manapun, atau dalam artian dia index, itu dia akan masuk ke login gitu. Jadi dia kalau sudah masuk loginnya, dia tidak akan bisa masuk ke halaman untuk login lagi gitu. Kecuali kita logout. Nah, logout ini dia halamannya. Nah, ketika kita logout dan kita paksa masuk ke halaman dashboard, ini yang akan terjadi. Kita dipaksa login. Begitu juga dengan halaman detail. Kita dipaksa login terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Baik, sekian saja untuk penjelasan saya kali ini tentang tugas membuat aplikasi sederhananya. Terima kasih.